Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi, STS rekomendasi dan diskusi di bulan Mei 2026. Nah teman-teman yang tergabung kedua grup ya, grup rekom dan grup diskusi tentunya langsung kita undang nanti teman-teman. Nah kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS April 2026. Nah seperti ini menunya, kita bikin video di tanggal 11 ya, ini berarti rekom di tanggal 10 teman-teman. Nah kita profit di saham Jaya, SDMU, MBSS, Laju dan banyak banget teman-teman ya, karena marketnya udah mulai membaik. Nah kita ada dua macam rekom, yaitu STS rekom swing ya, dan menu biasa BSJP ODT teman-teman. Nah untuk rekom swingnya kita kasih ke tabel khusus seperti ini guys. Nanti bagi teman-teman yang istilahnya itu sibuk, yang nggak bisa pantau market seharian, tuh bisa beli menu swingnya aja. Nah kalau yang teman-teman bisa pantau market, nah kita bisa trading di saham menunya. Trading BSJP kayak gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kelewat. Untuk STS bulan ini teman-teman akan dapat bonus, yaitu rumus candle Marubozu teman-teman. Nah ini adalah saham-saham yang candle Marubozu di tanggal 10 April teman-teman. Nah ini tiap hari akan berubah guys ya. Kalau ingin masuk langsung cat aja guys, kontak ada di situ teman-teman. Kita lanjut ke videonya. Oke guys, kali ini kita akan bahas komenan pelanggan ya teman-teman. Thanks sudah berlangganan nih ya di channel Fajar Daily ini pada Selemen 14. Nah ini udah berlangganan 1 bulan teman-teman. Ya bang, ya pelanggan baru, ini pelanggan baru ya. Bang, tolong dong bahas saham Inet. Nah oke, kita akan coba bahas saham Inet secara mendetail ya. Mungkin Mas Bro ini nyangkut atau gimana, saya nggak tahu karena pertanyaannya itu nggak lengkap. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya nih, tolong bahas saham Inet ya, AVG saya segini gitu ya, baru beli berapa persen. Kalau lebih detail sih kita bisa ngasih saran teman-teman. Misalnya udah nyangkut di harga segini, kalau bisa sih jumlahnya segini ya, terus masih sisa uang segini gitu, enak guys. Saya enak kalau saya ditanya tuh, kalau detail tuh malah enak. Jadi saya bisa nyaranin, oh HVG down di sini pak, nanti kalau udah segini jual aja gitu. Nah kalau kayak gini kan masih mamang ya, masih ini pertanyaan cuman bahas saham Inet doang. Apa yang terjadi, apakah dia udah punya atau belum punya, atau udah beli berapa, nyangkut berapa, nggak jelas kayak gitu. Nah tapi kita akan bahas lah di sini teman-teman ya, thanks sudah berlangganan lah pokoknya. Oke ya, kalau kita bahas yang pertama itu, biasanya guys ya, kalau saya itu guys ya, kalau mau bahas saham atau mau beli saham pertama kali itu saya ngintip fundamentalnya dulu teman-teman. Jadi walaupun saya itu swing trader ya guys, saya itu swing trader dan BSJP atau trader lah kayak gitu, bukan investor saya sebenarnya guys. Saya itu bukan investor, walaupun saya cuman trader kayak gitu ya, tapi guys ya, saya itu selalu membaca fundamental teman-teman. Selalu. Jadi saham yang saya beli itu saham yang saya beli itu saya pilih saham yang fundamentalnya itu nggak jelek-jelek amat kayak gitu teman-teman. Ya kalau ada yang bagus ya saya pilih yang bagus fundamentalnya, walaupun cuman trading. Kenapa alasannya ya? Karena guys ya, kalau kita trading di saham yang bagus itu membuat hati saya ya, itu merasa lebih tenang. Dan kalau hati saya itu merasa lebih tenang, potensi profitnya itu jadi lebih besar. Karena saya udah yakin, oh fundamentalnya bagus, turun juga AVG down nyantai-nyantai aja. Nah akhirnya bisa profit kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Nah kita cek dulu nih fundamental Inet nih, apakah bagus? Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, sekilas dari net profit aja, fundamentalnya ini udah jelas bagus. Lihat aja di sini teman-teman. Labanya guys, loncat gede banget. Ya, ini laba net profitnya itu tembus 24 miliar. Nah, kalau kita lihat di sini guys ya, revenue-nya memang naik. Jadi kalau sekilas aja nih, kita nggak perlu sebenarnya untuk detilin baca prospektus. Dari sini aja saya udah bisa baca. Kalau profitnya naik ya, dibarengin dengan revenue-nya yang naik, itu berarti jualannya itu yang naik, guys. Nah, kalau misalnya revenue-nya tetap tapi labanya naik, tiba-tiba gede, ini biasanya dia jual aset. Kayak gitu. Nah, kalau ini kan berarti dia dari operasional, guys. Sekilasnya kita tahu, revenue naik, profit naik, wajar. Kayak gitu, guys. Berarti jualan dia laku. Nah, ini jualan apa sih? Dia perusahaan teknologi, teman-teman, ya, holding companies, telecommunication service, ya, internet service, kayak gitu. Berarti dia internetnya laku, gitu, teman-teman. Membuat omset dia naik. Nah, omset dia naik menyebabkan net profitnya naik. Berarti dia bagus, teman-teman. Nah, setelah kita tahu nih bahwa fundamental Inet tuh bagus. Nah, kita analisis valuasi. Nah, karena saham dengan fundamental bagus itu belum tentu valuasinya murah. Nah, kita cek nih valuasi di bawah nih di rasio, teman-teman, di sini.
Nah, kita lihat di sini PR-nya 273 kali. Artinya apa? Berarti ini mahal, teman-teman. PBV-nya udah 15 kali, guys. Nah, terus ROE-nya 5% karena memang dia itu harganya udah tinggi kayak gitu. Jadi artinya gini, Inet itu adalah saham dengan fundamental bagus tapi valuasinya mahal gitu, guys. Nah, kita tahu nih, wah berarti Inet itu nggak bisa kita investasi karena udah mahal. Tapi masih bisa kita trading. Bisa dipahami ya di sini, teman-teman. Oke ya, jadi masih oke nih kalau beli Inet tuh masih oke buat trading kayak gitu, guys. Nah, apakah Inet ini berpotensi naik? Nah, kita cek lagi, teman-teman. Berarti kalau Inet itu apakah berpotensi naik dalam waktu singkat ya, dekat kayak gitu. Karena kita trader dan swing trader ya, bukan investor. Kalau investor kita udah skip nih saham ini, guys. Kalau udah mahal ya, tapi kalau trader atau swing trader, nah teman-teman harus cek dari broker summary dan chart, guys, kayak gitu. Oh, kita kan trader nih, berarti kita harus cek chartnya sama brokernya, guys, kayak gitu. Nah, coba kita cek, teman-teman ya, untuk Inet nih. Kalau invest sudah jelas skip ya, guys ya, karena udah mahal banget. Nah, coba kita lihat dari Inet nih di kemarin ya. Kemarin kan Inetnya merah tuh. Apa yang terjadi, teman-teman? Nah, kalau kita lihat sekilas nih dari broker Samirnya, teman-teman, di sini ada CC yang masuk di saham Inet, guys. Di AVG-nya 297, teman-teman. Dan yang ngejual CP nih, tapi CPXP, ini ada AK yang jualan, teman-teman. Wah, berarti ini brokernya agak kurang bagus, teman-teman ya. CP sama AK out. Nah, kalau misalnya dia retailnya itu imbang-imbang ya, beli sama jual kayak gitu. Nah, coba kita tarik lebih lama lagi, guys. Nah, berarti kita tarik ini waktu di atas ya, di tanggal 15 April. Sebentar nih, guys, kita cek ya. Tanggal 15 April. 15 April di sini. Loat. Nah, ternyata ada YP di sini. Nah, AKBK nih yang bikin turun, guys. Dan AK-nya masih jualan ya. Jadi, waktu Inet Setwish di atas sini, ya, AK-nya jualan, guys. Nah, di AVG 332 dan dia jualan lumayan ya. Nah, yang nampung YPXL kayak gitu, retailnya nampung, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman ya, di kemarin hari Kamis itu AK-nya masih jualan, guys. Nah, berarti masih agak kurang bagus, tapi udah mulai berkurang. Lihat, top net sale-nya udah XC nih, bukan AKBK lagi. BK-nya udah nggak ada nih, guys. BK-nya udah nggak ada waktu di tanggal 15, lihat di sini, teman-teman. Tuh ya, ini AKBK ya yang jualan yang itu, tapi di hari terakhir ini tinggal AK-nya doang, tapi udah nomor 3 dan BK-nya udah nggak ada. Nah, artinya sebenarnya Inet ini masih belum menarik, guys. Masih belum menarik karena AK-nya masih jualan. Tapi ini udah istilahnya itu sellernya itu udah mulai tinggal dikit kayak gitu. Nah, berarti teman-teman bisa nih mulai cicil, guys, kalau dia merah lagi, teman-teman. Nah, kalau bisa dia merah lagi, teman bisa beli kayak gitu, guys. Nah, kalau merah lagi karena ini masih net sale tapi tipis. Nanti ada support di sini, teman-teman. Nah, mungkin kalau saya ditanya best buy-nya di mana sih Inet? Di 280-an, guys, tuh best buy. Karena AK-nya tinggal dikit ya. Kalau dia turun udah segera mantul kayak gitu. Nah, kalau nanti teman-teman ya, nanti si AK ya, AK ini udah beli, nah teman-teman ikut belilah kayak gitu, teman-teman. Nah, ini tinggal AK-nya nih. Kalau AK udah nggak ada di sell, otomatis Inet nih bakal naik kayak gitu. Dan kalau yang teman-teman belum punya, mending tunggu merah dikit lagi lah kayak gitu. Nah, kalau yang udah punya, berani AVG down, teman-teman, di sekitaran AVG 280 gitu, guys ya. Nah, apakah Inet nih bakal merah lagi? Tergantung market, guys. Kalau marketnya besok masih merah atau sideways, Inet nih harusnya merah lagi. Tapi kalau besok marketnya tiba-tiba itu boom naik ke atas karena BK-nya udah nggak jualan, nih mungkin bisa hijau langsung kayak gitu, teman-teman, untuk si Inet. Jadi ini udah persimpangan antara mantul atau turun dikit lagi kayak gitu, teman-teman, untuk si Inet. Oke, thanks sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.